Sudah simak informasinya ya, beberapa fokus utama ini adalah berkaitan dengan serangan cyber Ya. khususnya di sektor digital perbankan begitu ya, finansial dan digital. Nah, evaluasi perusahaan sebagai pelaku industri payment gateway terhadap fenomena ini seperti apa sih, dan bagaimana di tengah pesatnya digitalisasi layanan keuangan ini turut dihantui ya dengan berbagai ancaman serangan cyber. Iya, tentunya sebagai payment gateway kami juga tak lepas dari serangan itu juga ya. Tapi yang jelas kami juga memperkuat security kami sehingga supaya menjaga supaya kebobolan lah gitu. Oke, serangan-serangan seperti apa yang kerap dirasakan begitu dalam industri financial khususnya untuk payment gateway system sendiri? Sebenarnya kalau dilihat ini lebih banyak serangannya itu untuk menyerang ke titik paling lemah ini yaitu manusia ya. Jadi kebanyakan yang diserang itu nasabah. Jadi kalau dia bisa dapat semua kredensial dari nasabah, dia akan bisa bertransaksi langsung ya. Sedangkan kalau mau menembus ke perbankan ataupun ke payment gateway biasanya memang lebih susah. Jadi ini yang kan penjahat biasa gitu, cari yang titik yang lebih gampang ya. Ya biasa ke arah nasabah dulu yang diincar itu. Oke, nah seperti apa? Apakah misalnya pemberian PIN atau misalnya pemberian sebuah informasi begitu yang harusnya memang hanya dimiliki dan diketahui oleh nasabah, yang inilah yang berupaya diketahui oleh penyerang, atau seperti apa sebetulnya sistemnya? Iya. Jadi kebanyakan yang diusahakan adalah dia bisa masuk ke mobile phone dari si nasabah. Dari situ dia dapat semua gitu. Oke. Masuk itu artinya secara tidak langsung begitu layar handphone dari ataupun juga layar gadget dari nasabah ini bisa diakses oleh penyerang. Jadi si nasabah dipancing untuk mendownload sesuatu itu virusnya. Nah, kemudian dari virus itu bisa mengambil semua data yang ada di sini dan ya dia mengontrol data ini gitu. Oke. Pancingannya itu berarti berupa apa? Berupa link untuk mendownload sesuatu? Iya, biasanya begitu. Oke, cara-cara lain yang mungkin dilakukan begitu oleh para penyerang ini untuk menyerang nasabah seperti apa? Selain tadi dengan link untuk mendownload sesuatu, apakah ada cara lain juga begitu? Iya, memancing untuk nasabah memberitahukan informasi rahasia tersebut. Jadi misalnya yang terutama kan biasa OTP ya. Nah, mereka pancing supaya kalau nasabah terima OTP, dia kasih tahu OTP-nya itu. Oke. Jadi biasanya dua itu yang dilakukan ya. Oke. Seberapa sering kasus ini terjadi kalau menurut pantauan dari Prismalink? Sangat sering. Kelihatannya memang ini sudah seperti terorganisir ya. Jadi ya ada penipuannya berbagai cara, tapi intinya ada terus begitu. Kalau yang ini nggak mempan, mereka memanfaatkan topik yang sedang hangat saat itu untuk digunakan sebagai penyamaran untuk bisa masuk. Oke. Nah, positioning dan langkah yang dilakukan oleh payment gateway sendiri seperti apa begitu untuk menghadapi berbagai serangan? Oke, jadi kalau dari biasa gini, pertama kita juga memperkuat posisi kita, server kita kan kita jaga, kemudian seperti kalau Prismalink kita juga ada sertifikasi security seperti PCI DSS, kemudian kita juga pakai ISO 27000 dan kita nggak pretend kalau kita tuh nguasain semua soal security karena bisnis kami itu kan pembayaran online kan ya. Jadi biasanya kita minta bantuan ke mereka yang fokus di dunia security untuk ngetes kami. Seperti penetration test, mereka tiap tahun mereka ngetes, kemudian juga sertifikasi kan tiap tahun juga ada penambahan terus yang kita ikutin terus sehingga dengan sertifikasi itu PCI DSS, kemudian ISO 27000 kita harusnya relatif lebih aman. Kemudian dengan adanya pen test juga relatif lebih aman ya kita jaga. Terus kemudian yang satu lagi adalah sebenarnya data segini, payment gateway itu menghubungkan antara merchant dan bank. Sehingga data realnya itu ada di merchant dan ada di bank. Di kami datanya hanya sepotong. Jadi seandainya kena pun ya sepotong. Dan satu lagi adalah kita melakukan tokenisasi. Jadi data tersebut kita convert dengan suatu deretan angka yang nggak ada artinya. Sehingga kalau amit-amit seandainya kita kebobolan, ini juga info ini nggak ada artinya bagi mereka. Ini dari sisi dari sisi payment gateway dari kami. Kemudian di luar itu kami juga bekerja sama dengan industri. Jadi kita ada Asosiasi Payment Gateway Indonesia, APGI. Kami juga ikut juga dengan ASPI ya. Jadi dari mereka juga kita bersama-sama untuk memerangi ini. Ini kan musuh bersama kan itu kan. Kejahatan ini. Terus yang ketiga kita juga
mengikuti arahan dari regulator. Jadi kalau kami kan regulator kami Bank Indonesia, mereka juga terus memberikan secara aktif terus membantu memberikan pengarahan, juga termasuk memberikan ini ya spesifikasi yang harus kami ikuti seperti SNAP itu BI ya, sehingga dengan spek ini tentunya lebih aman ya, dibandingkan tidak punya speknya itu. Oke, baik. Tadi Anda menyatakan bahwa ini adalah tampaknya seperti terorganisir begitu. Nah, apa yang membuat Anda berpikir demikian begitu ya? Kejadian-kejadian apa atau mungkin runtutan atau pola seperti apa yang sebetulnya bisa dilihat begitu oleh pelaku payment gateway? Mungkin kalau contoh yang saya pernah alami ada dua ya. Saya ditelepon katanya ini PLN akan mematikan listrik di rumah saya. Kalau nggak mau pencet angka 8. Nah, begitu angka 8 yang menerima itu gonta-ganti orangnya. Oke. Jadi saya merasa ini kayaknya mereka tuh kayak buat semacam kayak call center gitu ya. Kalau si A nggak bisa, si B terima, si C terima. Jadi saya lihat ini cukup terorganisir dan cara mereka menjawab itu juga cukup profesional gitu. Sehingga kelihatan ada skripnya ya. Kemudian juga yang pernah saya alami juga yang juga sering kejadian itu kan dibilang untuk pakai yang digital KTP itu kan. Ada seseorang telepon membuat saya merasa saya harus segera apply digital KTP. Kemudian dia menghubungkan saya dengan orang yang lain lagi yang membantu saya untuk mendownload sesuatu ya. Itu kan artinya ini bukan satu orang yang membuat kejahatan, tapi mereka sudah berkomplot lah, beberapa orang terorganisir, masing-masing punya peranan gitu. Saya lihat itu. Berarti sebetulnya modus operandi itu bisa macam-macam begitu ya, bisa dalam berbagai bentuk begitu. Tadi seperti yang Anda sampaikan tadi berkaitan dengan pembayaran listrik begitu ya, kemudian berkaitan juga dengan pembayaran di KTP begitu. Tapi intinya adalah ketika memang diminta untuk melakukan sebuah pembayaran ya memang tidak ada juntrungannya ataupun tidak ada basic sebetulnya transaksi ini memang harus betul-betul dilakukan begitu ya. Iya, yang sering kali juga dibilang, Pak ini kok ada transaksi di kartu kredit Bapak ini. Kalau Bapak merasa tidak melakukan transaksi, Bapak ini ikutin ini, nanti Bapak terima OTP dari kami, tolong kasih tahu OTP-nya. Intinya memang tadi jangan pernah memberikan informasi rahasia termasuk OTP begitu kepada siapapun begitu ya. Nah, tapi dari tadi kan Anda juga menyampaikan bahwa ini dari asosiasi juga sudah mulai bergerak begitu ya, sudah mulai melihat pola-pola yang terjadi seperti apa dan kemudian bisa di-share juga kepada satu asosiasi. Nah, langkah besar yang dilakukan oleh asosiasi secara bersama ya untuk menghadapi ini seperti apa? Jadi ada juga kita istilahnya tim cepat tanggap gitu yang kita kerjakan di situ. Jadi tim tanggap insiden cyber yang kemudian juga bekerja sama dengan seperti BSSN gitu ya. Jadi memang ini sudah disiapkan wadahnya. Jadi kalau ada apa-apa bisa langsung berkoordinasi dengan mereka. Gitu. Jadi memang ya ada yang seperti asosiasi tentunya memang nggak punya kepanjangan tangan ke pihak yang berwajib misalnya. Ya, ini ada juga BSSN atau yang lain. Jadi sifatnya bekerja sama bersama-sama lah gitu.